Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang pencatatan bukti transaksi. Nah, di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup bukti transaksi, peralatan dan teknik penyimpanan bukti transaksi, dan kemudian kita sudah masuk ke prosedur pencatatan bukti transaksi, di mana kita sudah membahas tentang tahap verifikasi bukti transaksi, tahap posting dalam jurnal umum, tahap posting ke buku besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tahap penyusunan neraca saldo. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Ya, pencatatan bukti transaksi pada tahap penyusunan neraca saldo. Neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi sumber pencatatan neraca saldo adalah buku besar. Dari buku besar yang sudah dibuat, kita akan meresumnya menjadi neraca saldo yang bersumber dari saldo akhir dari masing-masing akun. Nah, setidaknya ada 4 fungsi dari neraca saldo. Fungsi yang pertama adalah fungsi persiapan. Dalam fungsi persiapan, neraca saldo digunakan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada fungsi pencatatan, yang berarti neraca saldo sebagai tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi, yaitu fungsi mencatat. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi koreksi, di mana neraca saldo digunakan sebagai tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dalam laporan neraca saldo akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kolom kredit. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi monitoring. Maksudnya, fungsi neraca saldo adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Nah, ini adalah 4 fungsi dari neraca saldo. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentuk dari neraca saldo. Nah, ini adalah contoh tampilan dari neraca saldo, di mana terdapat nomor akun, nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, dalam neraca saldo, jumlah dari masing-masing akun di kolom debit dan kolom kredit haruslah sama atau balance, seimbang. Inilah mengapa neraca saldo mempunyai fungsi sebagai fungsi koreksi tadi. Ya, sehingga kolom debit jika dijumlahkan totalnya harus sama dengan kolom kredit. Nah, apabila di kedua kolom debit dan kredit ini tidak sama atau tidak balance jumlahnya, maka dapat dipastikan bahwa terdapat kesalahan pada pencatatan jurnal maupun pada saat mempostingnya ke dalam buku besar. Inilah mengapa salah satu fungsi dari neraca saldo adalah fungsi koreksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana menyusun neraca saldo. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya, di video sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana cara membuat buku besar. Neraca saldo adalah serangkaian dari siklus akuntansi yang dilakukan setelah membuat buku besar. Nah, setelah membuat buku besar, kita akan mengetahui saldo akhir dari masing-masing buku besar. Sebagai contoh di sini yang saya tampilkan adalah ada buku besar kas dan ada buku besar piutang. Dalam buku besar kas terlihat saldo akhir 31 Agustus 2021 adalah Rp5.450.000. Sedangkan saldo piutang pada akhir 31 Agustus 2021 adalah Rp350.000.
Nah, saldo-saldo akhir di setiap akun inilah yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Ini adalah bentuk dari kolom neraca saldo yang belum diisi. Kemudian kita mencatatkan jumlah akhir atau saldo akhir dari setiap akun. Nah, dalam hal ini saldo kas pada 31 Agustus 2021 adalah Rp5.450.000, sehingga akan dicatat ke dalam neraca saldo seperti ini. Saldo kas nomor akun 101, nama akun kas, mempunyai saldo di sebelah debit berjumlah 5.450.000 ya. Kemudian yang kedua, akun piutang. Akun piutang dalam buku besar mempunyai saldo akhir 31 Agustus sejumlah Rp350.000. Maka saldo piutang akan dicatat di dalam neraca saldo seperti ini. Nah, inilah cara menyusun neraca saldo. Ya, kita hanya memindahkan saldo akhir dari masing-masing akun di dalam buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, begitu juga untuk akun-akun yang lain seperti akun perlengkapan, peralatan, modal, preve, hutang, pendapatan, dan lain sebagainya. Semuanya akan dicatat sesuai dengan nilai dari saldo akhirnya masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada sebuah kuis. Nah, coba kalian urutkan sesuai dengan tahapan yang benar kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama ada kegiatan mencatat ke jurnal umum, yang kedua verifikasi bukti transaksi, yang ketiga membuat neraca saldo, dan yang keempat memposting ke dalam buku besar. Coba kalian urutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar atas kegiatan-kegiatan itu. Ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.